Shalom Alehem Yesaya Muhammadiyah, Kristus di tengah-tengah kita. Kembali lagi bersama saya Yus Boni di acara Bincang-Bincang Santai bersama Romo Yohanes. Nah, pada hari Minggu ini yang cukup mendung, kebetulan sudah ada beberapa jemaat yang memang sengaja tidak ditampilkan, biar sedikit rahasia. Di acara Bincang-Bincang Santai ini kita akan membahas mengenai 3 baptisan yang kata orang-orang itu berbeda-beda dan diberikannya juga berbeda-beda. Apakah benar seperti itu? Dan baptisan apa aja kah itu? Yang jelas pertama baptisan air, baptisan roh, dan baptisan api. Nah, apakah 3 jenis baptisan ini berbeda dan diberikan secara berbeda-beda seperti yang dipahami oleh orang-orang Kristen pada umumnya? Nah, oleh karena itu kita akan langsung berbicara dengan Romo Yohanes dan juga nanti ada beberapa narasumber yang akan ikut membantu, seperti ada Mas Andrew juga dan juga yang lainnya. Baik, untuk memulainya mungkin ada pengantar dulu dari Romo Yohanes. Silakan Romo. Selamat siang, saudara. Seperti biasanya setelah kita selesai liturgis, ada bincang-bincang santai yang kita lakukan. Tujuan daripada bincang-bincang santai ini adalah untuk menambah knowledge tentang teologis. Sehingga dengan demikian jemaat itu melek teologis dan bisa menjawab orang-orang yang bertanya tentang imannya. Dengan demikian akan bisa membawa orang pada pengertian yang benar apa dan bagaimana teologi ortodoks atau teologi gereja awal. Oleh karena itulah, maka bincang-bincang santai ini sangat diperlukan dan mempunyai peranan sangat penting di dalam mendidik umat untuk tahu berteologi. Silakan, siapa yang mau tanya tentang hal itu? Monggo. Ya, Romo, ada di dalam Alkitab ada 3 jenis baptisan, yaitu baptisan air, baptisan roh, dan baptisan api. Ini bagaimana penjelasannya, Romo? Itu merupakan satu paket. Tetapi kita harus bedakan antara baptisan Yohanes dan baptisan Yesus. Baptisan Yohanes di sana adalah baptisan pertobatan atau dapat dikatakan baptisan orang Yahudi yang dikatakan adalah mikveh. Nah, di dalam budaya-budaya Timur, setiap orang yang mau masuk di dalam kelompok agamanya itu selalu menggunakan air. Baik di Zoroaster, baik di Mesir, dan agama-agama pagan lainnya itu selalu menggunakan air sebagai suatu tanda bahwa mereka telah masuk menjadi anggotanya. Tetapi terkait dengan baptisan Kristen itu beda. Baptisan Kristen itu tidaklah seperti yang dimengerti oleh orang Yahudi yang dituatkan oleh Yohanes Pembaptis, yaitu sebagai tanda pertobatan. Tidak. Tetapi baptisan Kristen itu adalah baptisan untuk menyatu dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Hanya masalahnya adalah bagaimana kita bisa disatukan dengan peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Itu nampaknya tidak mungkin. Karena ketidakmungkinan inilah dalam pikiran mereka, maka menganggap bahwa baptisan itu hanya sebagai lambang. Nah, kalau dikatakan sebagai lambang, maka akan bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam surat Roma pasal 6.
itu tidak ada dikatakan lambang, tetapi pada waktu kita dibaptis, kita itu mati bersama-sama dengan Kristus. Jadi kalau demikian jelas bahwa baptisan ini di dalam baptisan Kristen ini berbeda dengan baptisan Yahudi. Dikatakan baptisan air. Sebenarnya itu sudah saya katakan tadi terkait dengan agama-agama yang lain. Tetapi Kristen pun juga menggunakan air. Tetapi dimaknai secara inkarnasi. Air dapat dijadikan sarana oleh Allah berdasarkan makna inkarnasi untuk menyatukan kita dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan ini hanya dinamakan dengan makna sakramen, menyalurkan rahmat ilahi melalui yang nampak pada yang nampak. Ya, nah ini adalah sakramen. Sedangkan dikatakan baptisan roh itu sama artinya dengan baptisan itu sendiri. Dikatakan baptisan roh karena yang menyatukan kita dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang terjadi 2000 tahun yang lalu itu roh. Makanya baptisan air dan baptisan roh itu sama. Jadi baptisan roh di sini tidak terkait dengan bahasa lidah seperti yang dimengerti oleh banyak orang, tidak. Baptisan roh itu ya baptisan itu sendiri karena yang menyatukan kita dengan peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu itu roh. Romo, berarti kalau kita bicara tentang baptisan air dan baptisan roh itu berarti kita dapat melihatnya itu adalah dua aspek, ilahi dan manusiawi. Jadi baptisan air itu berbicara tentang aspek kemanusiaannya atau jasmaninya, sementara baptisan roh itu berbicara tentang aspek keilahian karena memang dikerjakan oleh roh yang sama itu. Sedangkan baptisan api itu adalah merupakan suatu konsekuensi. Maka dikatakan aku membaptis kamu dengan air, ya kan? Sedangkan dia yang akan datang membaptis kamu dengan roh dan api. Nah, api ini apa? Nah, api ini adalah menunjuk kepada apa yang dinamakan dengan kesengsaraan, penderitaan, dan lain sebagainya. Nah, itu yang dikatakan oleh Father Thomas Hapko, ya, bahwa ketika kita dibaptis, berarti kita menyatu, berarti kita menjadi gereja. Nah, ini dikaitkan dengan apa yang dikatakan bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak dapat mengalahkannya. Artinya bahwa ketika kita sudah dicangkokkan dengan Kristus dan menjadi gereja, tantangan, problema, bahkan kita akan diancam oleh keluarga kita, dibunuh dengan keluarga kita diusir dengan tetangga kita, dan lain sebagainya. Itu namanya api. Jadi baptisan api ini dikatakan sebagai konsekuensi setelah kita ini menjadi bagian di dalam tubuh dan darah tubuh Kristus atau menjadi gereja. Sisi luar. Sisi dalam kita juga harus berani bertarung dengan ego yang ada di dalam diri kita. Makanya dikatakan ketika kita mengikut Kristus harus dapat menyangkal diri. Ini apinya. Kita dipertentangkan dan kita diperhadapkan dengan ego-ego yang ada di dalam diri kita. Nah, kalau kita bisa mengalahkan ini, maka kita bisa masuk di dalam tahapan berikutnya, yaitu memikul salib. Ya, memikul salib inilah dikatakan api itu, kesengsaraan itu, hinaan itu, bahkan pembunuhan itu yang terjadi di dalam diri kita. Jadi kalau demikian antara air, roh, dan api itu satu paket berkenaan dengan menyatunya kita menjadi gereja karena dicangkokkan dengan sang gereja.
Romo nanya, tetapi pada masyarakat Kristen saat ini, sebagian masyarakat Kristen ya, itu melihat bahwa baptisan air, baptisan roh, dan baptisan api itu dipisah-pisah. Khususnya untuk baptisan api, katanya tidak semuanya orang bisa dapat. Kalau baptisan roh bisa hampir semuanya. Itu bagaimana, Romo? Lah karena mereka sudah terlepas dari pengertian tradisi gereja. Ingat, Alkitab itu yang nulis siapa? Ya kan? Yang nulis itu adalah para rasul. Para rasul tinggal di mana? Di dalam gereja. Karena yang menulis itu adalah para rasul dan itu keluar dari dalam tradisi, maka yang mengerti itu siapa? Ya gerejanya, ya kita inilah yang bisa menjelaskan tentang apa makna baptisan air, apa makna baptisan roh, apa makna baptisan api. Sama dengan orang kalau saya ada di dalam rumah dan kamu yang tadi di luar, apa kamu tahu isinya? Apa tahu artinya? Enggak. Yang bisa mengartikan adalah gereja yang menulis Alkitab. Berarti memang pada dasarnya itu memang yang memisah-misahkan itu artinya tidak paham tentang... Tidak paham dan lepas dari tradisi yang ada di dalam gereja. Dan satu lagi, katanya Romo, ada yang mengatakan bahwa baptisan api itu sama dengan baptisan darah. Itu darah itu termasuk apa sih? Penyiksaan kan? Martir itu kan bagian kan? Tetapi kan kita harus mengerti mengenai kemelekatan, kesatuan antara air, roh, dan api. Jangan dipisah. Karena apa? Karena baptisan api itu adalah merupakan konsekuensi setelah orang itu menjadi tubuh Kristus atau menjadi gereja. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak dapat mengalahkannya. Selama kita jadi gereja, selama itu pula kita mengalami api atau konsekuensi dibunuh, dikejar kita, dianiaya dan lain-lain. Itulah baptisan api. Kamu mau tanya, pada umumnya ada beberapa golongan Kristen itu mereka mengaitkan baptisan roh itu seperti yang terjadi pada hari Pentakosta. Apakah itu benar, Om? Ini harus kita bedakan. Pada waktu Pentakosta ini adalah merupakan, saya katakan ini adalah renovasi, mengembalikan manusia kepada posisi yang telah ada, yaitu sebagai manusia yang tanpa cacat. Maka dikatakan peristiwa Pentakosta itu adalah peristiwa lahirnya gereja atau pembaruan manusia untuk dibawa kepada fitrah semula, yaitu tanpa cacat. Sedangkan baptisan api di sini ini ada dua hal yang berbeda. Itu adalah menyangkut tentang kesengsaraan sebagai tubuh Kristus. Nah ini sesuai dengan, kalau mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Ini adalah rentetan yang tidak bisa dipisahkan. Oke, berarti intinya ya apa yang Romo jelaskan bahwa ketika baptisan ini, ketika kita masuk di dalamnya, itu sudah menjadi satu paket bagian dalam hidup kita, dalam bergereja juga, Romo ya. Oke, baik. Mungkin setelah sedikit yang telah Romo jelaskan, semoga bisa memberi pencerahan bagi kita semua yang masih bingung. Sebenarnya saya ini sudah dibaptis apa sih? Itu kan apakah air, roh, atau api? Dan dengan demikian, terima kasih untuk penjelasannya Romo Yohanes, juga Saudara Andrew dan Saudara Om Roni yang telah bertanya sejauh mana ketiga jenis baptisan ini. Dan juga saya Yus Boni mohon pamit. Kita bertemu lagi kurang lebih 1 atau 2 minggu yang akan datang di acara Bincang-Bincang Santai bersama Romo Yohanes. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati.